Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalau selalu sehat, tetap semangat ya untuk menerima pembelajaran yang Ibu jelaskan di hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 5D, subtema 3 pembelajaran kelima. Baik, anak-anak, di sini ada tujuan dari pembelajaran pada subtema 3 pembelajaran kelima. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat membaca gambar lengkap. Dengan berpendapat, siswa dapat menuliskan usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang terakhir, dengan informasi, siswa dapat menentukan jenis dan amanat pantun. Baik anak-anak, kita ke materi ya. Dari halaman 96 sampai 99 pada buku tematik kalian ya di 5D. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang SPDP, membuat cerita gambar lengkap. Dalam membuat gambar cerita, kita harus mengetahui unsur-unsur yang ada dalam cerita seperti tokoh dan isi ceritanya. Kemudian di sini ada contoh menentukan langkah-langkah membuat gambar untuk cerita. Nah, cerita yang Ibu ambil di sini dari buku kalian adalah Tupai dan Kelinci. Yang pertama, dari langkah-langkahnya yaitu cerita yang akan digambar. Nah, cerita yang akan digambar ini adalah cerita dari siapa? Tupai dan Kelinci. Nah, isi ceritanya ini, Kelinci menolong Tupai memperoleh kembali kelapa miliknya. Yang ketiga, tokoh dalam cerita. Nah, tokohnya siapa saja? Di sini ada Kelinci yang bersifat penolong dan cerdik, kemudian Tupai yang bersifat cengeng, dan yang terakhir monyet yang bersifat jahil. Yang keempat, kemudian ada alur cerita dari kisah Tupai dan Kelinci. Tupai memetik kelapa. Kelapa yang telah dipetik disembunyikan oleh monyet. Nah, monyet ini sangat jahil, jadi ketika Tupai ini memetik kelapa malah disembunyikan ya anak-anak. Nah, yang kedua itu ada Tupai meminta tolong kepada Kelinci untuk mencari kelapa miliknya yang disembunyikan monyet. Nah, Tupai ini meminta pertolongan kepada si Kelinci ya. Nah, kemudian Kelinci mengatakan pada monyet bahwa Raja Hutan akan memberi imbalan kepada yang dapat memberinya kelapa. Jadi cerdik, bisa membohongi monyet yang selalu bersifat jahil ya. Kemudian yang keempat ini adalah monyet pun membawa kelapa milik Tupai ke goa yang dipikirnya rumah Raja Hutan. Ternyata salah ya, tapi tepat di mana si Tupai itu berada. Yang terakhir, Kelinci dan Tupai pun mengambil kembali kelapa milik Tupai. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang IPA, menuliskan usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas karunia kesehatan yang diberikannya adalah menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Seseorang yang memiliki organ peredaran darah yang sehat akan dapat melakukan aktivitasnya dengan maksimal dan menyebabkan setiap organ tubuhnya mempunyai suplai darah yang cukup. Sekumpulan darah yang menyebutkan bahwa orang yang memiliki gaya hidup sehat akan menjalani kehidupan yang sehat dan aktif hingga hari tua. Nah, dari yang tadi kita terakhir ini akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, menentukan jenis dan amanat pantun. Masih ingat kan anak-anak jenis-jenis pantun itu apa saja? Yang pertama, pantun nasihat, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Nah, cara membedakan dari jenis pantun tersebut, pertama di sini ada pantun jenaka. Pantunnya itu berisi lelucon. Nah, dibuat dengan tujuan agar pembaca itu mendengarnya tertawa ya.
Nah, yang kedua, pantun nasihat. Pantun yang berisi kebaikan atau nasihat dibuat agar yang mendengar atau membaca mengikuti saran atau pesan yang ada dalam pantun. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun yang berisi pertanyaan atau hal yang memerlukan jawaban. Umumnya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, digunakan untuk menghilangkan kantuk atau rasa ngantuk ya maksudnya di sini, sehingga orang yang membaca atau mendengar akan memikirkan jawaban dari pantun yang disampaikan. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan dari pembelajaran ini. Nah, di sini kalian diharapkan mengerjakan tugasnya ya di halaman 98, 99, 100, dan 101. Nah, di halaman 99 ini kalian tentukan ciri-cirinya ya, tentukan ciri-cirinya dan termasuk pantun apa ini. Nah, kalian kerjakan di kertas lembar, langsung di staples di buku tematik kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.